Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini saya mengajak kita semua merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Yosua 24. Pasal ini merupakan cerita di akhir masa pelayanan Yosua yang menggantikan Musa memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Di akhir masa pelayanannya ini, Yosua mengumpulkan seluruh bangsa Israel dan mengajak mereka untuk memperbaharui komitmen mereka kepada Allah. Yosua mengingatkan kembali tentang apa yang sudah Allah lakukan dalam sejarah kehidupan bangsa mereka. Mulai dari saat Allah memanggil Abraham keluar dari negerinya, sampai bagaimana Allah memimpin bangsa Israel hingga mereka memiliki tanah perjanjian itu, yaitu tanah Kanaan. Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa semua keberhasilan mereka selama perjalanan bangsa itu sama sekali bukan karena kekuatan atau usaha mereka. Semua semata-mata hanya karena kekuatan dan campur tangan Tuhan saja. Untuk itu Yosua mengajak bangsa Israel untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan tulus dan ikhlas, serta menjauhkan allah-allah lain yang disembah oleh nenek moyang mereka dan juga bangsa-bangsa lain. Tetapi di ayatnya yang ke-15, Yosua memberikan sebuah pilihan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Maka bangsa Israel pun memperbaharui komitmen mereka untuk tetap setia dan beribadah hanya kepada Allah Yahweh. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan berada di penghujung tahun 2020. Tahun ini adalah tahun yang cukup berat bagi kita semua. Banyak tantangan dan masalah, bahkan tidak sedikit dari kita yang mengalami banyak kehilangan. Tetapi mari kita mengingat sekali lagi apa yang sudah Tuhan lakukan di sepanjang perjalanan hidup kita, bukan hanya di tahun ini, tetapi juga di tahun-tahun sebelumnya. Bukankah Tuhan sudah melakukan banyak kebaikan dan memberikan banyak pertolongan bagi kita? Terlebih lagi, Yesus sudah menyelesaikan masalah terbesar kita, yaitu dosa. Melihat semua yang sudah Tuhan lakukan, mari bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah masih ada Allah lain yang memikat hati kita dan menjauhkan kita dari Tuhan? Apakah itu kenyamanan, pengakuan, pekerjaan, pasangan, atau harta materi? Mari mengingat lagi kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan mari perbaharui komitmen kita untuk taat dan setia kepada Tuhan, dan hanya kepada Allah Tritunggal saja kita memberikan seluruh hidup kita, sehingga tidak ada lagi allah-allah lain yang akan menjauhkan diri kita dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memimpin perjalanan kehidupan kita selanjutnya, di dalam setiap keluar masuk kita, dan dalam setiap turun naik kita, di tahun yang akan datang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.